Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Hadis dari kumpulan hadis ahkam yang ada di kitab Bulughul Maram, dan pada kesempatan sore hari ini kita menggunakan rujukan syarah Bulughul Maram, yaitu Subulus Salam. Nah, pada sore hari ini kita sampai pada hadis yang ke-13 dari bab al-miyah, bab air, ya. Bab atau hadis ke-13 ini adalah hadis yang terakhir dari bab miyah ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Waqid. Abu Waqid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsalits ashar. At-ta'rif bi Abi Waqid. Pengenalan siapa itu Abu Waqid. Wa an Abi Waqid miqafin maksuratin. Abu Waqid itu spellingnya dengan huruf qaf yang di kasroh, jadi qi, waqid. Kemudian wadalin muhmalatin, dan huruf yang terakhirnya itu adalah huruf dal. Muhmalatin itu artinya yang tidak ada titiknya. Nah, ini adalah salah satu cara para ulama kita untuk menjelaskan bagaimana sebuah kata itu dibaca atau spellingnya itu seperti apa. Kenapa? Karena beberapa bentuk di dalam huruf hijaiyah itu ada yang punya kemiripan antara apa, misalnya antara ba dengan ta dengan sa, ya. Kalau bersambung itu juga mirip juga dengan ya. Kemudian ada kesamaan antara ha, kho, jim, ha, kho. Itu ada kemiripan bentuk. Ada ain, ada ghain, ada ra, ada zai, ada dal, ada dzal, ada ta, ada dha, ada sad, ada dad. Nah, untuk menjelaskan supaya kita itu tidak salah baca, maka diberi keterangan gimana cara membacanya. Misalnya di dalam cara membaca nama dari perawi hadis ini itu dijelaskan biqafin maksuratin, dengan qaf yang dikasroh. Artinya bacalah ki, bukan ko atau bukan ku, bukan waqad atau waqud, ya, tetapi waqi. Nah, wadalin muhmalatin, dan kemudian dal yang muhmalah. Dal yang muhmalah itu artinya huruf dal yang tidak ada titiknya, ya. Kalau ada titiknya maka dia menjadi zal. Jadi jangan wakil tetapi wakid, ya. Nah, ismuhu Al-Harits ibnu Auf. Nama dari Abu Waqid sendiri itu adalah Al-Harits ibnu Auf. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan Arab, ya. Bangsa Arab, tradisi Arab itu salah satunya adalah menggunakan nama kunyah, ya. Kunyah itu apa? Kunyah adalah nama yang dimulai dengan abun atau umun. Nah, abun artinya bapak atau ayah, umun artinya ibu. Nah, kemudian di belakangnya itu bisa mengambil salah satu nama dari anak-anaknya, atau bisa juga mengambil dari sifat yang menonjol dari orang yang diberi nama itu, ya. Jadi kalau ada seseorang anaknya itu Abdullah misalnya, maka dia akan bisa menjadikan Abdullah itu sebagai kunyahnya, maka dia menjadi Abu Abdillah. Atau nama anaknya Muhammad menjadi Abu Muhammad, ya. Atau namanya tidak ada yang laki-laki, anak-anak perempuan, misalnya siapa? Asma misalnya, Abu Asma. Nah, atau di belakang Abu atau Ummu ini itu sandarkan
ya, disambung dengan sifat yang menonjol. Nah, sifat yang menonjol itu sifat-sifat yang bisa sifat-sifat yang baik, bisa sifat-sifat yang buruk, ya. Sifat-sifat yang baik atau sifat yang buruk. Nah, biasanya kalau sifat-sifat yang baik tentu yang memberikan kunyah itu ya para pemujanya, para pengikutnya, followernya. Nah, kalau sifat itu diambil oleh haternya, oleh lawannya, maka akan disambungkan dengan sifat-sifat yang buruk, ya. Misalnya di dalam sejarah Islam kita kenal, jadi orang yang paling menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, ada seorang yang namanya siapa? Abu Jahlin. Padahal Abu Jahlin itu bukan orang yang bodoh, meskipun jahal itu artinya bodoh, ya, meskipun jahal itu artinya bodoh. Kenapa? Ini nama kunyah dipakai untuk menggambarkan sifat atau karakter dia yang menonjol. Kenapa kok dijuluki? Ya, tentu ini yang menggunakan ya kaum muslimin sebagai apa? Sebagai sebenarnya untuk menyadarkan juga. Jadi ketika orang, kamu ada kebenaran yang jelas seperti ini, kenapa kamu tolak? Kenapa nggak bisa kamu terima? Di mana akal sehatmu? Karena para nabi itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-ayat al-bayyinat, dengan ayat-ayat yang jelas, yang gampang diterima, tetapi mereka menolaknya. Coba misalnya Islam itu datang dengan konsep ketuhanan yang sangat-sangat sederhana. Ketika mengatakan apa? Siapa itu Tuhanmu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sesuatu yang sederhana sekali, tidak perlu menggunakan logika yang jelimet, tidak perlu menggunakan intelektualitas yang tinggi, itu mudah dicerna. Tetapi toh sebegitu jelasnya itu ditolak, maka orang yang sebagai pemimpin para penolak ini dijuluki dengan Abu Jahlin, ya, Abu Jahlin. Nah, ini juga misalnya tidak mesti digunakan untuk menamai orang. Lakop itu tidak mesti digunakan untuk menamai orang. Jadi sesuatu kalau dia misalnya menjadi sumber, pusat atau inti, ya, pokok perkara itu, maka dia bisa diberi nama itu. Misalnya apa? Khomer misalnya. Khomer itu bisa mengakibatkan banyak sekali kejahatan-kejahatan di luar minumnya itu sendiri, ya, di luar minumnya itu sendiri. Maka khomer itu dijuluki dengan apa? Ummul khaba'ith, ya, ummul khaba'ith. Jadi untuk menunjukkan puncaknya dari sesuatu, intinya, sumbernya, kan gitu. Siapa Al-Harits ibn Auf itu? Fihi aqwal. Memang ada beberapa pendapat tentang apa? Tentang Abu Waqid ini. Abu Waqid itu sebenarnya dia sosok, kapan sih dia masuk Islamnya? Kapan dia masuk Islam? Itu salah satu yang diperselisihkan. Qila innahu syahida badron. Ada satu pendapat yang mengatakan Abu Waqid itu termasuk orang-orang yang ikut perang Badar. Artinya termasuk orang yang masuk Islamnya di pertengahan, ya, di pertengahan, bukan di awal-awal, tapi juga tidak di akhir, di pertengahan, ya. Karena perang Badar itu di pertengahan sejarah Islam, ya. Itu pendapat yang pertama. Jadi Abu Waqid salah satu sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Waqila innahu min maslamatil fathi. Ada juga sementara yang berpendapat bahwa Abu Waqid itu baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan Makkah, ya. Nah, berarti kalau penaklukan Makkah ini termasuk orang Islam atau sahabat yang akhir-akhir masuk Islam.
Nah, mereka yang dari awal memusuhi Nabi itu banyak di antara mereka itu yang baru tersadar bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti yang disangka, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya bisa membangun kekuatan rohani, tetapi Nabi juga bisa membangun kekuatan tentara, kekuatan pasukan, ya. Dengan membangun satu bangsa atau satu negara, ya, satu negara, satu pemerintahan yang rapi dan kemudian bisa mensejahterakan umatnya. Nah, ada banyak tokoh-tokoh Quraisy itu yang baru nyadar kalau ternyata Nabi itu bisa seperti itu, dan di pusat yang mereka banggakan, benteng yang paling kokoh menurut mereka secara militer, secara politik, secara perdagangan, yaitu kota Makkah, itu bisa ditaklukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya dianggap bangsa atau orang-orang yang lemah, mustad'afin, kan gitu. Innahu min maslamati al-fathi. Ada juga yang menyatakan Abu Waqid ini baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ada beberapa sahabat itu yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah memang, dan di antara mereka itu tokoh-tokoh. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa ada orang itu yang kadang-kadang dapat hidayahnya itu memang setelah melalui perjuangan yang panjang, setelah kepepet baru masuk Islam. Dan saya kira itu cara Allah memasukkan hidayah itu macam-macam, ya. Dan itu tidak ada yang salah juga. Tidak ada yang salah juga, karena setiap peristiwa itu pasti ada hikmah di balik itu. Seperti apa misalnya Abu Sufyan itu yang paling alot itu masuk Islamnya. Dia itu yang memimpin pasukan ketika perang Badar, ketika perang Uhud, dan ketika perang Ahzab misalnya. Nah, itu tapi akhirnya masuk Islam juga. Ya nggak salah. Ada hikmahnya di situ. Nanti ada pelajaran yang bisa diambil, dan semua itu dihargai. Jadi semua dihargai, meskipun masuk Islamnya itu belakangan, itu ternyata juga mendapatkan tempat juga di hati kaum muslimin. Terbukti apa? Terbukti bahwa anak keturunan dari Abu Sufyan itu banyak yang kemudian menjadi pemimpin kaum muslimin. Banyak yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena memang klan dari Abu Sufyan itu adalah tokoh-tokoh klan-klannya tokoh politik, tokoh pelaku ekonomi, pelaku pasar yang mengerti ilmunya tentang itu. Nah, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang itu kan macam-macam. Ada mungkin besi, ada perak, ada tembaga, ada baja, ada emas. Nah, manusia itu juga seperti itu. Jadi dari sisi potensinya itu ada yang memang dia itu punya potensi emas. Nah, kebetulan saja hidayah belum masuk ke dalam hatinya. Nah, ketika hidayah itu masuk, maka ya dia tetap emas. Jadi ketika dia zaman jahiliyah itu tokoh pemimpin, ketika sudah masuk Islam juga dia akan menjadi tokoh dan menjadi pemimpin. Ya, dia punya kapasitas, ya, punya kompetensi, ya. Maka kata Nabi SAW, an-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Jadi mereka yang manusia-manusia baik terpilih, ya, tokoh-tokoh di zaman jahiliyah, kalau mereka masuk Islam itu sebenarnya tidak perlu khawatir, karena potensi itu bisa tetap akan berkembang dan terpakai ketika dia mendapatkan hidayah. Salah satunya siapa misalnya? Ya, tokoh-tokoh di sejarah Islam itu, ya, Abu Bakar itu ya sudah ditokohkan sebelumnya, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan masih banyak lagi. Mereka yang tokoh itu ya tokoh. Nah, meskipun ada juga yang kemudian dari
rakyat biasa, dari umat yang biasa. Nah, kemudian dia berkembang ya dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian diangkat oleh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang sebelumnya mungkin dia terpuruk itu karena adanya ketidakadilan sistem dan seterusnya. Nah, ketika masuk Islam dia menjadi terangkat. Misalnya apa? Status seseorang sebagai budak misalnya. Maka ketika di dalam sebelum Islam itu terkuyo-kuyo, dia dizolimi, dilemahkan, ya. Nah, setelah diangkat, dimerdekakan oleh Islam, dia bisa jadi menjadi tokoh. Ya, kita kenal misalnya, hampir semua orang Islam tahu siapa itu Bilal bin Ibnu Rabah. Bilal Ibnu Rabah. Itu tadinya apa? Tadinya adalah budak belian yang berkulit hitam, tetapi kemudian dimerdekakan oleh Nabi SAW dan kemudian menjadi pembela dan berdiri di sisi Nabi SAW, dan namanya sampai sekarang hampir semua orang Islam tahu, mendengar itu Bilal. Sementara kita yang mungkin dari secara strata sosial, strata ekonomi, dari kedudukan, bisa saja kita itu lebih tinggi dari Bilal saat ini, tetapi kita tidak tahu nama kita itu akan melekat di hati orang-orang, di hati kaum muslimin itu sampai kapan, kita tidak tahu. Bisa jadi begitu 2-3 hari kita nggak ada, kita meninggal, sudah tidak ada lagi, nggak disebut-sebut, apalagi ditulis oleh sejarah. Ikhwati wa akhwati fillah. Nah, Abu Waqid itu diperselisihkan kapan dia masuk Islam. Jadi pertama dia dikatakan termasuk salah satu yang ikut perang Badar, dan orang yang ikut perang Badar itu termasuk orang-orang yang sangat dihormati, sangat dihargai di kalangan para sahabat yang lain, karena itu adalah perang yang menentukan, ya, perang yang menentukan, karena pada waktu itu kaum muslimin itu masih sedikit, ya, kaum muslimin itu masih sedikit, dan Nabi ikut berperang di situ. Kalau seandainya kaum muslimin kalah pada saat itu, maka bisa jadi agama Islam itu menjadi tidak ada, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'bada ila yaumil akhir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya pada perang Badar itu kaum muslimin itu kalah habis, maka tidak ada lagi yang menyebarkan agama ini, maka bisa habis Islam itu. Maka itu adalah perang yang menentukan. Oleh karena itu ketika seseorang sahabat itu dinyatakan bahwa ini adalah pernah ikut perang Badar, itu adalah satu kebanggaan dan itu sangat dihargai, perang yang menentukan. Mata sanata 8 atau 65 di Makkah al-Laythi bi musannatin tahtiyatin. Abu Waqid itu meninggal pada tahun 68 atau 65 di Makkah, ya, Al-Laythi. Kemudian nisbat beliau itu kepada Al-Layth, nisbah ila Layth li'annahu min bani Amir ibn Layth radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Waqid Al-Laythi, nah, itu artinya nisbat kepada Layth, ya, kepada Layth, itu nama orang atau nama bani, nama klan gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati fil qamusi al bahimah kullu dzati arba'i qawaima walau fil ma'i wa kullu hayyin la yumayyiz wal bahimatu auladu ad-dha'ni wal ma'z wal 'ala al murad huna al akhir aw al awwal lima ya'ti bayanuhu insyaallah ta'ala wa hiya hayyatun fahuwa ay al-maqtu' mayyitun, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wal lafdhu lahu ay qala innahu hasanun wa qad urifa ma'na al-hasan fi ta'rifi as-sahih fi ma salafa wal lafdhu lit-Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi ini berbunyi,
Beliau meriwayatkan pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati." Apa yang dipotong dari bahimah. Nah, bahimah itu apa? Di dalam kamus, bahimah itu artinya kullu dzati arba'i qawaim. Setiap binatang yang memiliki empat kaki. Walau fil ma'i, meskipun dia tinggal di air. Kalau dia memiliki 4 kaki, maka dia disebut bahimah. Wa kullu hayyin la yumayyiz. Wa kullu hayyin la yumayyiz. Dan juga termasuk bahimah adalah setiap makhluk hidup yang tidak berpikir. Artinya binatang itu artinya bahimah itu artinya binatang. Jadi kakinya bisa 4, bisa lebih dari 4. Seperti serangga misalnya berkaki 6, ya. Wal bahimatu auladu ad-dha'ni wal ma'z. Bahimah juga berarti anak-anak domba, anak-anak kambing. Wala'allal murad huna al-akhir awil awal. Nah, yang dimaksud di dalam hadis ini apakah makna bahimah itu anak kambing atau dia itu binatang yang berkaki 4, seluruh binatang, ya. Lima ya'ti bayanuhu insyaallah wa hiya hayyatun. Nah, maquti binal bahimati, apa yang dipotong dari binatang, dari hewan atau dari ternak. Jadi bahimah itu bisa diartikan hewan atau binatang atau bisa diartikan ternak. Kalau ternak nanti merujuknya kepada makna binatang yang biasa dimakan dagingnya. Apa yang dipotong dari binatang? Wahiyah hayyatun, sementara binatang tadi masih hidup, fahuwa ay al-maqtu', maka yang dipotong tadi itu mayyitun, adalah bangkai. Jadi kalau ada binatang dipotong anggota tubuhnya, maka potongannya itu disebut dengan bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdzu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan oleh At-Tirmidzi dihasankan, wa lafdzu lahu, dan lafaz dari hadis ini adalah miliknya At-Tirmidzi, redaksi dari hadis ini ai qala innahu hasanun. Waqad 'urrifa ma'na al-hasan fi ta'rifi as-sahih, dan makna hasan saya kira sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Hasan itu adalah derajat hadis di bawahnya sahih, tetapi dan dia bisa dipakai sebagai hujjah. Turuqul hadis. Wal hadisu ruwiya min arba'i turuqin an arba'atin minas sahabah. Hadis ini tidak hanya mempunyai 1 jalur, tetapi memiliki 4 jalur. Jadi 4 jalur yang sampai kepada Nabi. An arba'atin minas sahabah, dari 4 sahabat. An Abi Sa'id wa Abi Waqid wa Ibni Umar wa Tamim ad-Dari. Nah, jadi dari siapa saja hadis ini bersumber? Dari 4 orang sahabat. Pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dari Abu Waqid, dari Abdullah bin Umar, dan dari Tamim ad-Dari. Artinya hadis ini didengar atau diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya di depan 1 orang, tetapi minimal di depan 4 orang. 4 orang ini kemudian mentransfer apa yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi sesudahnya. Maka hadis ini punya 4 jalur. Wa hadisu Abi Waqid hadza rawahu aidan Ahmad wal Hakim bilafdz qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa biha nasun ya'miduna ila ilyati al-ghanam wa asnimati al-ibil faqala ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Kisah dari hadis ini sendiri sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Waqid, yaitu adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah ini menemui satu adat atau kebiasaan yang tidak ditemui di Makkah. Ini termasuk aneh. Apa keanehan mereka itu? Orang-orang itu terbiasa memotong ekor dari domba.
memotong ekor dari domba. Nah, untuk dia apa? Untuk dikonsumsi. Wa asnimatil ibil, mereka juga terbiasa juga memotong punuknya unta. Untuk dia apa? Dikonsumsi. Faqala ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan kebiasaan yang seperti ini, beliau bersabda, ma quti'a minal bahimati, apa yang dipotong dari hewan, wa hiya hayyatun, sementara hewan tadi itu masih hidup, fahuwa mayyit, maka yang dipotong tadi itu potongannya itu adalah mayyit, itu adalah bangkai. Nah, itu dari sebab munculnya hadis ini. Jadi hadis itu ada yang diucapkan oleh Nabi SAW karena ada pemicunya. Ada satu masalah, kemudian Nabi SAW menyatakan sesuatu pendapat, dan pendapat itu kemudian menjadi hukum. Ini jangan dilakukan, ini jangan dilakukan, ya, karena itu bangkai. Jadi kalau mau mengkonsumsi binatang ya tidak bisa dicicil. Kalau kepingin sop buntut, buntutnya saja yang dipotong. Nah, kepingin sop kaki kambing, kakinya dulu. Karena kalau dipotong semua mungkin tidak habis, tidak bisa seperti itu, ya. Atau tidak sengaja dipotong untuk konsumsi, tapi misalnya putus dengan sendirinya. Misalnya ada sapi atau ada kambing ketabrak motor, ketabrak mobil, kemudian putus kakinya. Itu sesuatu yang terpotong dari itu yang tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan. Itu adalah bangkai. Nah, atau mungkin begini, ada orang di beberapa tempat yang mengkebiri binatang dengan mengambil testisnya binatang itu dipotong supaya dia tidak bisa kawin misalnya, supaya dia cepat besar, cepat gemuk, karena dia tidak punya nafsu untuk begitu, dan kemudian dia pikirannya hanya untuk makan. Nah, potongannya bisa jadi ada yang mengatakan, wah eman ini dibuang, ini kan bisa digoreng atau dibakar kemudian dimakan. Tidak bisa. Sesuatu yang dipotong dari binatang sementara binatang masih hidup itu adalah bangkai. Nah, hadis ini sebenarnya kan yang paling dekat itu berbicara mengenai tema dari hadis ini kan sebenarnya yang paling dekat itu kan soal makanan. Tetapi hadis ini dimunculkan di bab miyah, di bab najis, di bab air, di bab toharo. Kenapa? Karena pernyataan Nabi fahuwa mayyit, ketika dihukumi itu sebagai mayit, bangkai, maka itu menjadi najis. Karena dia bangkai maka najis. Kalau seandainya masuk ke dalam air, dia bisa menjadikan air yang kemasukan potongan binatang tadi itu najis. Ya, maka misalnya kalau ada air kecemplungan buntutnya tikus atau apa yang lain lah, pokoknya apa saja, itu berarti kecemplungan barang najis. Nanti akan harus dilihat bagaimana efek dari barang yang najis tadi itu, mempengaruhi tidak dengan airnya, merubah enggak rasanya, merubah enggak warnanya, merubah enggak baunya. Ma yu'khadhu minal hadis. Wal haditsu dalilun ala anna ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Saya kira sudah jelas faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa apa yang dipotong dari binatang sementara binatang itu masih hidup maka dia adalah bangkai. Wa sababul hadis dalun ala annahu urida bil bahimati dzati arba. Dan sebab atau pemicu dari munculnya hadis ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan bahimah di situ adalah binatang ternak atau yang berkaki empat itu. Wa huwa al-ma'na al-awwal li dzikrihi al-ibil fihi la al-ma'na al-akhir alladzi dzakarahu al-qamus. Jadi yang dimaksud di situ bahimah itu binatang ternak, ya, yang berkaki empat. Itu secara bahasa. Berarti kalau begitu yang haram hanya kalau dipotong dari yang berkaki empat, tidak. Nanti dalam hukum itu ada
ada metode kias. Ilahnya apa dia? Ilahnya itu apa? Kalau ilahnya diketahui, maka binatang yang lain itu juga disamakan nanti hukumnya. Jadi kalaupun misalnya makuti aminal bahimati, apa yang dipotong dari binatang yang berkaki 4 atau binatang ternak yang berkaki 4, wahwahya hayyatun fahuwa mayit, sementara dia hidup, maka itu potongannya adalah bangkai. Terus gimana kalau dipotongnya itu dari yang berkaki 2 seperti ayam misalnya? Nah, itu bisa dikiaskan. Ya, bisa dikiaskan. Meskipun secara bahasa ayam tidak disebut dengan bahimah. Lakinnahu makhsusun bima lakinnahu makhsusun bima ubina minas samak walau kana dzati arba' au yuradu bihi al-ma'na al-awsat wa huwa kullu hayyin la yumayyiz fayukhassas minhu al-jarad was samak wa ma ubina mimma la damalahu. Nah, atau bahimah tadi jangan diartikan yang berkaki 4, diartikan dengan makna yang lebih luas lagi. Apa tadi itu? Setiap makhluk atau setiap binatang yang tidak berakal, setiap makhluk yang tidak berakal, ya, atau setiap binatang yang tidak berakal. Memang ada binatang yang berakal? Ya tidak ada. Kalau punya sedikit kecerdasan mungkin ada, tapi tetap saja tidak berakal. Monyet misalnya punya kecerdasan, tapi sedikit, tetap aja tidak sampai pada derajat dia berakal, punya kecerdasan. Setiap binatang ya punya, kerbau juga punya. Ya, semua. Nah, untuk bisa bertahan hidup itu mereka ya punya apa ya? Ya sedikit kecerdasan lah. Kalau misalnya dia mau lewat di satu tempat sempit misalnya, dia mundur dulu cari lewat yang tempat yang lebih longgar sehingga dia bisa melewati. Itu kan bentuk kecerdasan juga. Monyet misalnya mau ngambil jambu nggak bisa, kemudian cari panjatan, kemudian manjat, atau cari ranting untuk mengambil, itu juga bentuk kecerdasan. Tapi ya tidak sampai bisa berakal dan kemudian memikirkan sesuatu. Itu makna bahimah. Jadi makna bahimah itu kalau mau diartikan bahwa bahimah itu adalah binatang yang berkaki 4 atau ternak yang berkaki 4, maka bukan berarti bahwa yang tidak berkaki 4 itu tidak haram kalau dipotong bagian tubuhnya, kan gitu. Tetap haram dengan jalan qiyas. Wa qad afada qawluhu fa huwa mayyit annahu la budda an yahilla al-maqtu' al-hayah li'anna al-mayyit huwa ma min sya'nihi an yakuna hayyan. Nah, yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makuti aminal bahimati wahiyya hayatun fahuwa mayyit, maka itu adalah bangkai. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa kalau seandainya bagian tubuh yang dipotong itu dia tidak ada saraf perasanya, maka kalaupun dipotong itu dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Jadi pernyataan Nabi fahuwa mayit itu artinya sebelum dia dipotong dia adalah hidup, ada nyawanya, dia ada saraf perasanya. Nah, bagian tubuh yang tidak ada saraf perasanya itu dianggap sebagai dia bukan sesuatu yang hidup. Ya, dalam makna ini, tetapi secara sesuatu yang berkembang bisa tumbuh ya itu bisa hidup, tapi dalam pengertian ini maka dia tidak termasuk yang hidup dari pernyataan Nabi, sehingga Nabi itu membedakan sebelum dipotong dia makhluk hidup, sesudah dipotong dia menjadi makhluk mati. Nah, ada bagian tubuh itu yang tidak seperti itu. Dia memang bisa tambah panjang, bisa tambah besar, tetapi dia tidak punya
dianggap tidak punya nyawa di situ. Salah satunya ditunjukkan tidak ada rasa. Apa misalnya? Rambut dari binatang. Jadi kalau ada kambing yang masih hidup, domba, biri-biri, apa yang bisa diambil bulunya untuk bahan pakaian. Nah, bulunya dicukur. Itu kan termasuk ma juga. Makuti aminal bahimati wahya hayyatun fahuwa mayyit. Kalau kita maknai bahwa sesuatu yang ada di binatang kemudian dipotong dan binatang itu masih hidup, maka ini menjadi mayit. Maka wul itu menjadi mayit. Itu kalau seandainya tidak dimaknai bahwa mayit itu adalah, atau ucapan Nabi, ya ucapan Nabi bahwa menyebut kata mayit itu untuk mengkontraskan antara sebelum dipotong itu dia hidup, setelah dipotong dia menjadi bangkai. Nah itu dikecualikan. Artinya apa? Anggota tubuh yang tidak memiliki saraf perasa itu tidak masuk ke dalam hadis ini. Jadi meskipun dipotong dari binatang yang hidup, dia bukan bangkai. Jadi wul itu tidak najis, kuku binatang itu tidak najis. Ya, ketika dia dipotong dari binatang yang masih hidup, jadi bisa dimanfaatkan. Atau tanduknya misalnya, nah, itu bisa dimanfaatkan. Dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Jadi saya kira itu yang menjadi beberapa catatan dari hadis ini, dan selanjutnya nanti kita akan masuk hadis yang baru, yaitu babul aniyah. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.